Kali ini kita bakal bahas salah satu dongeng paling ikonik dari Jawa Barat, yaitu legenda Situ Bagendit. Ini cerita klasik ya tentang keserakahan dan apa akibatnya. Coba deh, Anda lihat danau yang cantik ini di Garut. Kelihatannya tenang, adem ya. Tapi, ternyata di baliknya ada rahasia kelam. Ada legenda yang, wah, cukup bikin merinding. Penasaran gak sih apa ceritanya? Oke, kita mulai dari sekarang dulu ya. Zaman sekarang, Situ Bagendit itu kan tempat wisata yang rame banget di Garut. Orang-orang datang buat healing, nikmatin pemandangan, naik rakit, pokoknya asik deh. Tapi asal-usul danau ini tuh bukan karena proses alam biasa loh. Ini lahir dari sebuah legenda yang penuh pesan moral. Nah, disinilah kita mulai masuk ke ceritanya. Danau yang indah, tapi kisahnya tentang keserakahan. Alkisah, zaman dulu banget, di daerah Garut ada sebuah desa yang, wah, subur luar biasa. Sawahnya hijau, panennya melimpah ruah. Tapi anehnya, para petaninya yang kerja keras dari pagi sampai malam, hidupnya malah miskin. Loh, kok bisa gitu ya? Nah, ini dia biang keroknya. Di desa itu, ada seorang janda super kaya namanya Nyai Endit. Hartanya warisan banyak banget. Tapi, bukannya jadi baik hati, kekayaannya malah bikin dia jadi super kikir, sombong, dan yang paling parah, jadi rentenir, lintah darat gitu istilahnya. Coba kita lihat perbandingannya. Kontras banget kan? Di satu sisi ada Nyi Endit yang hidupnya mewah. Dia itu licik, dia paksa para petani buat jual hasil panen mereka dengan harga murah banget. Terus pas musim paceklik dan para petani butuh beras, dia jual lagi beras yang sama dengan harga yang melambung tinggi. Benar-benar lingkaran setan kemiskinan yang dia ciptakan sendiri buat memperkaya diri. Oke, cerita makin seru nih. Kita masuk ke babak selanjutnya yang jadi titik balik dari semuanya. Muncul seorang tamu tak diundang. Bayangin ya, suatu hari pas lagi panas-panasnya, si Nyai Endit lagi asik pesta pora di rumahnya yang gede. Pamer kekayaan lah pastinya. Tiba-tiba di depan gerbangnya datang seorang kakek tua. Pakaiannya lusuh, compang-camping, kelihatan capek dan kelaparan banget. Kakek itu dengan suara yang pelan dan lemah memohon, "Nyai, tolong beri saya seteguk air saja. Saya sudah 3 hari nggak makan dan minum." Permintaannya sederhana banget kan, cuma air. Siapa sih yang nggak tersentuh hatinya dengar permintaan kayak gitu? Well, ternyata Nyai Endit nggak tersentuh sama sekali. Jawabannya? Bukan cuma nolak, tapi dia juga menghina dan mengusir si kakek dengan kasar banget. Mungkin sambil teriak, "Pergi sana, kamu bau, bikin pestaku jadi kotor." Wah, benar-benar nggak punya hati ya. Nah, dari sini semuanya berubah. Kita masuk ke klimaks cerita. Dan semuanya berawal dari sebuah tongkat kayu sederhana. Jadi setelah diusir gitu, si kakek nggak langsung cabut. Dia diam sejenak, natap Nyai Endit dengan pandangan kecewa, terus dia melakukan sesuatu yang aneh. Tongkat kayunya dia tancapkan ke tanah, tepat di halaman rumah Nyai Endit. Si kakek lalu bilang, "Coba cabut tongkat ini kalau bisa." Nyai Endit, dia malah ketawa ngakak, ngeremehin. Dalam hatinya mungkin, "Alah, apaan sih ini orang tua? Nyabut tongkat doang, gampang banget." Sombongnya minta ampun. Terus dengan angkuhnya, Nyai Endit coba cabut tongkat itu. Aneh, tongkatnya nggak gerak sama sekali. Dia coba lagi, nggak bisa. Akhirnya dia panggil semua pengawalnya, centeng-centengnya yang badannya gede-gede itu, buat nyabut bareng-bareng. Dan hasilnya, sama aja, gagal total. Tongkat itu kayak nancap sampai ke inti bumi. Setelah Nyai Endit dan pasukannya gagal, si kakek tadi jalan santai mendekati tongkatnya. Dan dengan satu tarikan ringan, enteng banget, tongkat itu tercabut. Kontras banget sama usaha mereka yang mati-matian tadi kan? Dan inilah saatnya. Begitu tongkatnya diangkat, biur. Tiba-tiba dari lubang bekas tongkat itu muncrat air yang derasnya bukan main. Nggak berhenti-berhenti. Airnya makin banyak, makin tinggi, dan dalam sekejap jadi banjir bandang yang menenggelamkan seluruh desa. Katanya sih, penduduk desa yang baik-baik udah diperingatin sama si kakek buat lari ke bukit. Nah, terus gimana nasibnya Nyai Endit? Dia panik, tapi paniknya bukan nyelamatin diri. Dia sibuk ngumpulin harta bendanya. Emas, perhiasan, semuanya. Sampai akhirnya, dia ikut tenggelam sama semua harta yang dia puja-puja itu. Akhirnya desa itu hilang, tenggelam, dan berubah jadi sebuah danau besar. Desanya boleh lenyap, tapi ceritanya terus hidup sampai sekarang, membawa pesan yang gak akan pernah lekang oleh waktu.
Danau inilah yang sekarang kita kenal sebagai Situ Bagendit. Situ itu kan dalam bahasa Sunda artinya danau. Dan Bagendit ya diambil dari nama Nyai Endit itu sendiri. Jadi, nama danau itu sendiri adalah pengingat abadi tentang akibat dari keserakahan. Oke, jadi pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari sini? Temanya jelas banget ya, serakah itu ujung-ujungnya cuma bawa kehancuran. Terus ada simbol-simbol menarik. Tongkat itu bisa diartikan sebagai keadilan dari Yang Maha Kuasa. Sementara air bah itu adalah hukumannya sekaligus pembersihan dari kejahatan. Pesan moralnya jelas banget, kita diajarin pentingnya berbagi dan bahayanya sifat tamak. Jadi, ini tuh bukan cuma dongeng buat anak-anak sebelum tidur loh. Legenda Situ Bagendit ini warisan budaya kita yang berharga banget. Cerita ini jadi cerminan nilai-nilai luhur, alat buat pendidikan karakter, dan juga pengingat tentang adanya karma dan keadilan sosial. Dan kalau kita pikir-pikir, pelajarannya masih relevan banget kan sampai hari ini? Nah, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Kalau keserakahan harta menenggelamkan Nyai Endit dengan air bah, kira-kira keserakahan apa di zaman sekarang yang bisa menenggelamkan kita? Mungkin serakah kekuasaan, serakah popularitas? Coba dipikirkan. Terima kasih sudah menyimak.